Selamat datang di channel Uxia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 111. Ini aku, tapi kamu tahu sudah terlambat, kata Tang Yi pada Yuan Wu sambil tersenyum. Sebelum harimau kecil itu akan diserang oleh orang hitam, itu adalah tangan Tang Yi. Dia mengembunkan 3 bilah angin pada sudut yang tidak bisa dilihat orang lain, dan kemudian menabrak orang itu dalam warna hitam. Yuan Wu melihat bahwa tubuh di bawahnya terbagi menjadi 2 bagian, yang merupakan mahakarya bilah angin. Kekuatan pemotongan yang kuat dari bilah angin membuatnya mudah untuk memotong orang menjadi hitam. Dan kecepatannya yang sangat cepat, ditambah dengan tembusnya, membuat orang tidak siap. Jadi tidak ada yang tahu bahwa Tang Yi melakukannya. Saat ini, tarian bundar juga karena Tang Yi menunjukkan senyum aneh, jadi diduga Tang Yi melakukannya, tapi aku tidak menyangka begitu. Namun, Yuan Wu masih tidak mau percaya bahwa Tang Yi akan menjadi begitu kuat. Saya melihatnya menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, kami mendapat laporan, Anda sedikit lebih kuat dari divisi perang, paling banyak itu adalah tingkat semangat perang, bagaimana bisa begitu berarti kuat? Pada saat mendapatkan laporan, Tang Yi paling banyak memiliki kekuatan tingkat roh perang, bagaimana dia bisa memiliki serangan yang kuat? Dan ketika dia menyerang, dia bahkan tidak menemukannya sebagai panglima perang. Memiliki monster tingkat perang bisa dijelaskan. Lagi pula, mungkin ada beberapa kekuatan di belakang Tang Yi yang membantunya, jadi memberinya monster wali bukanlah masalah besar. Namun, kekuatannya melonjak dalam sekejap, dengan sarana untuk membunuh roh-roh perang dalam hitungan detik, yang agak tidak masuk akal. Anda tahu, meskipun Yuan Wu adalah seorang raja perang, tetapi tidak masalah untuk bermain melawan anak buahnya sendiri, tetapi ketika menyangkut paku, dia masih tidak bisa melakukannya, dan masih merupakan metode aneh memotong setengah. Hehe. Tang Yiwen berkata, tersenyum, dan tidak segera menjawab kata-kata Yuan Wu, tetapi memandang Xiao Huzi, yang tidak puas dan berkata, kamu, biarkan orang lain menangkapmu. Jika bukan karena aku khawatir anak kecilmu akan terluka. Meo, Xiao Huzi berteriak pada Tang Yi dengan sangat sedih, dan kemudian menundukkan kepalanya, dan tidak berani menatap Tang Yi, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, itu sangat menyedihkan. Penampilan ini, kamu tidak bisa membayangkannya sama sekali. Ini adalah monster mengerikan yang sangat cepat barusan, dan membagi orang menjadi mayat. Oke, wajah Xiao Huzi yang manusiawi membuat Tang Yi tersenyum. Bagaimanapun, Xiao Huzi adalah monster di bawah umur, dan pikirannya masih agak rendah, dengan itu saja, dia ingin memenangkan seorang raja perang dan selusin roh perang. Ini adalah hal yang sangat sulit. Selain itu, Tang Yi tidak menyangka bahwa tarian bundar itu sangat licik. Dalam pertempuran yang begitu cepat, tidak hanya bereaksi, tetapi juga bisa merancang perangkap untuk musuh. Keterampilan tempur ini sangat berharga untuk dipelajari oleh Tang Yi. Cerita bersambung di bawah ini. Karena itu yang terjadi, maka aku akan melakukannya sendiri. Waktu sudah cukup sia-sia. Tang Yi memikirkannya dan akhirnya berkata. Baik. Yuan Wu memandang Tang Yi, agak bingung. Tembak sendiri. Tang Yi ingin memulai perang dengan dirinya sendiri. Saya harus mengakui bahwa pembunuhan Tang Yi atas ketiga orang barunya sangat mengejutkan. Tapi hanya itu. Sekalipun kekuatannya ngeri, tetapi jika dia ingin melakukannya dengan dirinya sendiri sebagai raja perang, sepertinya dia masih belum cukup berkualitas. Meskipun Yuan Wu mengakui bahwa dia sekarang sedikit malu dengan monster itu, semua orangnya telah terbunuh dan menderita kerugian besar, tetapi bagaimana dengan kekuatan raja perang ada di sini, tidak ada seorang pun di tempat itu adalah lawannya, bahkan monster. Sekarang tanpa kendali anak buahnya, kekuatan tarian bundar dapat lebih baik ditampilkan. Membunuh semua pria berpakaian hitam, tidak hanya tidak melemahkan kekuatan Yuan Wu, tetapi juga melepaskan kekuatannya. Karena itu, ia tidak takut sama sekali dengan Xiao Huzi dan Tang Yi. Mendengar kata-kata Tang Yi, Yuan Wu sangat menghina. Saya melihat Yuan Wu tertawa dan berkata, Tang Yi, apakah kamu agak terlalu sombong?
Apa yang kamu lakukan? Kamu ingin melakukannya denganku. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk membunuh anak buahku, tetapi Anda sendiri bukan lawan saya. Sekarang, kamu hanya punya dua cara untuk pergi. Pertama, potong tanganmu, ikuti aku dengan jujur, dan kemudian katakan semua yang kamu tahu, termasuk siapa yang berdiri di belakangmu dan bagaimana mendapatkan kekuatan ya, kemana orang-orang yang mencegat Anda di jalan kuno yang pergi. Saya memberi tahu mereka yang asli. Jika tidak, Anda hanya dapat memilih cara kedua, yaitu kematian. Setelah mendengar ini, Tang Yi tersenyum dan berkata, bagaimana jika saya ingin memilih cara ketiga? Tidak ada jalan ketiga, kata Yuan Wu segera. Ada suasana yang kuat dan tidak sabar dalam suara itu. Aku bilang ada, dan cara ketiga adalah, kamu mati. Tang Yi menyipitkan matanya dan membentak. Mengatakan itu, gerakan cepat di tangannya mengembun beberapa bilah angin. Kemudian dengan cepat menabrak bilah angin, menyerang Yuan Wu. Bilah-bilah angin ini mengembun dengan sangat cepat, semua penonton, anak-anak dari keluarga dan penguasa Sifu, tidak melihat gerakannya, juga tidak melihat bilah angin terbang ke tarian bundar saat ini. Sebelum perhatian Yuan Wu terfokus pada Xiao Huzi, Tang Yi tidak menyadari ketika dia menembakkan 3 bilah angin untuk membunuh pria berkulit hitam. Pada saat ini, perhatian Yuan Wu tertuju pada Tang Yi. Ketika dia melihat gerakannya, dia memusatkan perhatiannya. Baru kemudian dia menemukan bahwa metode Tang Yi adalah serangan bilah udara. Tidak heran itu begitu kuat, tidak heran sulit untuk dideteksi. Cerita bersambung di bawah ini. Melihat serangan seperti ini, dia tersenyum dengan acuh tak acuh dan diejek, tidak heran kamu bisa membunuh anak buahku. Ternyata punya cara seperti itu, dan tampaknya kekuatannya tidak buruk, tapi dengan ini berarti, kamu hanya ingin membunuhku. Aku hanya bisa bilang kau terlalu lembut. Ketika dia selesai berbicara, sosok Yuan Wu bergerak, bersembunyi dari samping, menjauh dari garis serangan bilah angin. Dia adalah raja perang, dan kecepatannya juga sangat cepat. Meskipun pedang angin yang dikeluarkan oleh Tang Yi juga sangat cepat, karena dia bisa melihat serangan ini dengan jelas, tidak ada masalah dalam menghindar. Benarkah? Haha. Mendengar kata-kata adil diri Yuan Wu, Tang Yi mencibir, lalu memutar pergelangan tangannya dan menariknya, lalu terbang ke pedang angin Yuan Wu, dan kemudian mengubah arah. Yang dikeluarkan sebelumnya adalah multi-blade. Pada saat ini, itu adalah bilah angin berbentuk busur. Kombinasi keduanya, bahkan jika tarian bundar bahkan lebih kuat, itu pasti tidak akan bereaksi. Yuan Wu berkelit ke samping, berpikir dia bisa dengan mudah melarikan diri dari serangan Tang Yi. Tetapi ketika dia datang ke samping dan melihatnya lagi, dia tiba-tiba menemukan bahwa Wind Blade mengikutinya ke arah yang sama seperti dia. Mustahil. Murid-murid Yuan Wu melebar dan dia ngeri. Aku tidak percaya itu benar. Bisakah serangan bermata udara ini berbalik? Namun, tidak ada waktu untuk mengejutkannya lagi. Hanya mendengarkan beberapa suara, pou pou pou, feng feng melewati tubuh Wu Yuan tanpa kecelakaan. Paku. Chapter 112. Satu generasi raja perang mati pada titik ini. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana harus mati. Bagaimana Tang Yi melakukannya. Selain tarian bundar, ada total 17 orang dalam kelompok dan sabulat. Ancaman asli datang ke Tang Yi untuk masalah, tetapi tanpa diduga, mereka semua berbaring di atas ring dan berubah menjadi potongan-potongan tubuh yang rusak. Sekalipun mati, tubuhnya tidak lengkap, yang sungguh menyedihkan. Mendesis. Wow. Ada serangkaian suara memompa di auditorium, dan kemudian ada banyak pembicaraan dan kebisingan. Ada apa? Bukankah pria berkulit hitam itu sangat kuat? Kenapa dia mati mendadak? Di atas ring hanya Tang Yi dan hewan peliharaannya. Diperkirakan bahwa hewan peliharaan itu membunuh orang hitam. Wow, hewan peliharaan itu terlalu kuat. Namun, aku tidak melihat apa-apa, aku hanya melihat hewan peliharaan itu menggantung di atas ring. Apa yang kamu tahu? Itu karena peliharaannya terlalu cepat, dan matamu tidak bisa mengikutinya. Wow, aku juga ingin hewan peliharaan seperti ini. Cerita bersambung di bawah ini. Hus, kamu mencari kematian. Hewan peliharaan bukan hewan peliharaan, itu monster, monster yang kuat yang kita semua kagumi.
Tapi aneh mengatakan bahwa Tang Yi adalah pemborosan besar. Di mana dia menemukan monster yang sangat kuat. Orang-orang hitam bisa memenangkan kehadiran pemeriksa Sifu, dan mereka dibunuh oleh monster ini dalam sekejap mata, meninggal. Jika aku ingat dengan benar, penguji adalah kehadiran tingkat Panglima Perang, artinya, ada juga tingkat Panglima Perang yang kuat di antara para pria berkulit hitam, tetapi mereka semua mati di tangan monster ini. Semua orang akan kurang berbicara tentang Tang Yi di masa depan. Jika dia mengatakan dia adalah pemborosan besar, biarkan dia mendengarnya. Dia mengirim monster untuk datang dan membunuh kita. Kita tidak bisa menahannya. Masuk akal. Semua orang melihat harimau kecil di atas ring dengan ketakutan, dan menatap mata Tang Yi. Mereka tidak berani bersikap terlalu bermusuhan. Lagi pula, memiliki monster seperti itu, bahkan jika Tang Yi adalah pemborosan besar, dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Tidak ada yang memprovokasi Tang Yi lagi. Bagaimanapun, saya tidak mampu membelinya. Aku pikir Tang Yi sudah mati, tapi aku tidak mengharapkan monster seperti ini untuk melindunginya. Tidak heran Tang Yi selalu sangat tenang, ternyata mengandalkan, tapi, bagaimanapun juga, ini adalah kekuatan eksternal, dia masih sangat sia-sia. Dia tidak bisa membawa monster itu bersamanya di atas ring. Jika aku melakukannya, aku tidak akan melawannya. Tidak mungkin menang. Tenang, peraturan Sifu tidak akan membiarkan Tang Yi membawa monster yang begitu kuat ke dalam ring, dia masih merupakan limbah besar yang memungkinkan kita membunuh. Aku sudah tak sabar ingin mengajarinya. Calon yang mengikuti ujian kualifikasi juga berbicara, tetapi mereka melihat tatapan Tang Yi, dan mereka masih sangat menghina. Paladin benua hanya memuja yang kuat, harimau kecil tidak kurang kuat, hanya harimau kecil yang kuat, itu bukan kekuatan Tang Yi, bahkan jika harimau kecil itu adalah monster Tang Yi, tetapi itu juga kekuatan eksternal, yang tidak dihormati oleh semua orang. Itu pasti milikku. Mu Xianling memandang Xiao Huzi, matanya bersinar dengan ganas, tinjunya mengepal erat, dan hatinya sangat bersemangat, seolah-olah dia yang mengalahkan orang itu dengan pakaian hitam saat ini. Huzi kecil terlihat lucu, kuat, dan sangat kecil, itu adalah favorit Mu Xianling. Mu Xianling telah memutuskan bahwa tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia harus mendapatkan Xiao Huzi. Aku benar-benar menyukainya. Semua orang yang hadir percaya bahwa pemenggalan kepala orang kulit hitam yang bermasalah adalah penghargaan Xiao Huzi, tetapi mereka tidak tahu bahwa Tang Yi juga menembak. Cerita bersambung di bawah ini. Satu-satunya orang yang tahu Tang Yi menembak adalah dua orang di antara penonton, salah satunya adalah Tang Haotian yang berdiri di belakang Tang Yi. Tepat setelah percakapan antara Tang Yi dan pria berkulit hitam, Tang Haotian mendengar dengan jelas. Tang Yi mengatakan dia akan menembak, dan kemudian pria berbaju hitam dibagi menjadi beberapa paragraf. Jika bukan tangan Tang Yi, dia terbunuh. Jangan percaya itu. Tang Haotian bersemangat dan bersemangat saat ini, keluarga Tang keluar, benar-benar keluar. Tanpa diduga, kekuatan Tang Yi telah berkembang ke tingkat yang ia telah mampu memenangkan kehadiran tingkat Panglima Perang, dan mata Tang Haotian menoleh ke Xiao Huzi. Tang Yi sebenarnya punya monster super yang sebanding dengan Raja Perang. Ketika Tang Yi tiba-tiba bangkit, Tang Haotian memikirkan hari seperti itu, tetapi tidak berharap bahwa hari ini datang begitu cepat. Ini akan memenangkan Raja Perang, dan mengambil hewan peliharaan tingkat Raja, jika Anda memberi Tang Yi sedikit waktu lagi, lalu bagaimana dia akan tumbuh dewasa. Pikirkan tentang hal ini, Tang Haotian bersemangat, menatap mata Tang Yi, juga penuh kebanggaan. Tang Yi adalah putranya sendiri. Anak saya berada di tahun-tahun awalnya, dan saya akan memiliki berkat juga. Orang lain yang tahu Tang Yi menembak adalah Wang Zongyao, pemeriksa Sifu. Karena pria berkulit hitam memasuki cincin dan ingin menemukan masalah Tang Yi, Wang Zongyao mengharapkan akhir dari orang-orang ini dalam warna hitam, tetapi apa yang tidak diharapkan oleh Wang Zongyao adalah bahwa terhadap orang-orang hitam ini, Tang Yi begitu tenang dan sepertinya memiliki kekuatan. Ini telah meningkat banyak. Dari awal sampai akhir, Tang Yi sangat tenang,
bahkan ketika dia akhirnya berurusan dengan pria tingkat panglima berbaju hitam, sepertinya hanya melakukan apapun yang dia inginkan, yang tampak sangat santai dan nyaman. Terlebih lagi, setelah beberapa hari absen, momentum Tang Yi bahkan lebih kuat. Kekuatan orang-orang biasa terlalu rendah untuk dirasakan, tetapi Wang Zongyao, sebagai Raja Perang, dapat merasakan tekanan mengerikan dari Tang Yi. Tekanan ini, semakin tinggi levelnya, semakin nyata perasaannya, begitu pecah, ini akan menakutkan dan bergetar. Ini juga membuat Wang Zongyao semakin puas dengan Tang Yi, percaya bahwa berteman dengan Tang Yi adalah keputusan terbaik yang pernah dibuatnya. Kemarilah, cepat-cepat membersihkan cincinnya, dan kemudian putaran ketiga tes kualifikasi akan berjalan seperti biasa. Sambil menghela nafas, Wang Zongyao memerintahkan. Iya. Beberapa Master Shifu merespons. Dan kemudian mengatur seseorang untuk membersihkan situs. Kalau tidak, fragmen-fragmen tubuh orang-orang kulit hitam di tempat kejadian bisa sedikit menjijikkan. Melihat tubuh-tubuh ini, para kandidat tidak ingin berkonsentrasi pada kompetisi. Episode pria berkulit hitam ini dengan cepat meninggal, meskipun beberapa orang masih membicarakannya, beberapa orang menebak mengapa pria berkulit hitam itu mencari Tang Yi, mengapa Tang Yi memiliki monster yang sangat kuat, tetapi itu menarik perhatian paling banyak. Ya, itu masih merupakan atribusi kuota ujian kualifikasi. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah orang-orang di Shifu membersihkan cincin, putaran ketiga ujian kualifikasi dimulai kembali, dan semua orang juga melupakan masa lalu ke masa lalu, dan terus memperhatikan acara tahunan. Pada saat ini, Tang Yi juga melakukan kompetisi ketiganya, keempat, dan kelima dan keenam. Keempat kompetisi ini sama seperti sebelumnya, dan tidak ada aksi dari Tang Yi, para pemain itu bergegas keluar dari ring sendirian. Hal ini membuat penonton bersorak dan bersumpah. Chapter 113. Aku mengandalkan, mengapa ada begitu banyak drama yang diundang oleh Tang Yi. Tidak bisa mengikuti tes ini. Semua orang bergegas turun dari panggung setelah mereka naik ke panggung, palu macam apa itu? Ujian kualifikasi tahun ini adalah yang terburuk yang pernah saya lihat. Apa cerita yang paling menjijikkan di dalam? Tang Yi, keluar dari sini. Para kandidat yang membantu Tang Yi bertindak juga pergi. Jika tingkat Tang Yi ingin melamar Qi atas nama kota Feng Yue, itu akan memalukan bagi kita. Ini adalah halayak yang tidak rasional, untuk kinerja Tang Yi dan kinerja lawannya, selain pelecehan verbal, itu adalah pelecehan verbal. Tentu saja ada alasannya juga. Bagaimana mungkin begitu banyak orang bergegas turun ring sendirian? Ini agak salah. Ya, aku juga merasa agak salah, hanya satu atau dua pertandingan, tetapi masih sama untuk begitu banyak pertandingan berturut-turut, yang agak aneh. Bahkan jika Tang Yi bisa membeli orang, tidak bisakah dia membelinya? Dan ada banyak anak dalam keluarga, aku tidak percaya anak-anak dari keluarga itu juga bermain. Yang paling penting adalah bahwa Shifu tidak peduli lagi. Sebagai Shifu yang adil dan adil, benar-benar aneh untuk mengabaikan perilaku seperti itu. Apakah mereka takut orang lain berbicara? Ya, ini agak aneh, ayo kita bicarakan. Dalam diskusi, Tang Yi mengantarkan pertandingan ke-7. Dan lawannya masih merupakan salah satu pemain unggulan yang memiliki kualifikasi untuk pembebasan, Su Shidao. Level Su Shidao adalah divisi perang bintang 2, dan kekuatannya juga sangat kuat di antara para kandidat. Untuk mengatakan siapa yang akan mendapatkan kualifikasi tahun ini, Su Shidao harus memiliki kursi. Oleh karena itu, kompetisi antara Tang Yi dan Su Shidao ini juga menyambut mata banyak orang. Di mata semua orang, sesuai dengan kekuatan Su Shidao, tidak boleh ada keraguan untuk Tang Yi. Namun, karena Tang Yi memiliki kutukan padanya, semua orang yang bertemu dengannya akan bergegas turun sendiri, jadi semua orang juga ingin melihat apakah Su Shidao akan mematahkan kutukan Tang Yi, atau itu akan berlanjut dan seperti lawan Tang Yi sebelumnya, dia bergegas keluar dari ring dan membiarkan Tang Yi menang. Cerita bersambung di bawah ini. Kompetisi ini telah menjadi fokus semua orang.
Kontes antara pemborosan besar dan jenius pada awalnya tidak optimis, tetapi pada saat itu anehnya menarik perhatian penonton. Ini benar-benar konyol. Ketika Susidao melihat bahwa lawannya adalah Tang Yi, dia juga menunjukkan senyum cerah di wajahnya, dan dia sangat senang. Dia sudah lama ingin melawan Tang Yi, dan sekarang dia akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Tentu saja, tujuannya bukan untuk belajar dari Tang Yi, tetapi untuk penyalahgunaan. Dia ingin menyalahgunakan Tang Yi. Pemborosan besar, sama sekali tidak berkualitas untuk menjadi lawannya. Dia ingin melawan Tang Yi kembali ke bentuk aslinya. Limbah besar juga memenangkan rekor kemenangan, apakah ini lelucon? Itu hampir membuat semua keluarga kota Feng Yue kehilangan muka. Jika Tang Yi dikirim ke markas Sifu untuk mengikuti ujian masuk, bagaimana calon dari kota lain yang telah mendapatkan kualifikasi berpikir tentang kandidat Feng Yue Cheng? Meskipun Su Xidao tidak tahu bagaimana Tang Yi membiarkan para pemain menyerbu ring satu persatu, tapi sekarang dia telah bermain, dia tidak akan membiarkan Tang Yi berhasil lagi, dan dia harus menyalahgunakan Tang Yi di atas panggung. Ketika keduanya berdiri di atas ring, Su Xidao mengolok-olok Tang Yi, "Tang Yi, saya katakan sebelumnya, saya harap Anda tidak menemui saya dalam ujian, kalau tidak Anda akan terlihat baik. Saya tidak berharap untuk menemuinya sekarang. Yah, terima kasih untuk perubahan Sifu ke sistem kompetisi, jika tidak, jika turnamen dihilangkan, saya tidak tahu apakah saya bisa bertemu dengan Anda. Apakah kamu sangat senang denganku? Tapi bagaimana menurutku itu adalah kesedihan." Dewa tua Tang Yi tersenyum dan tidak peduli pada Su Xidao. "Oh, kamu benar-benar percaya diri. Apakah kamu pikir aku akan bergegas keluar dari ring seperti orang-orang itu? Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu berkomunikasi dengan mereka, tipuanmu akan dihentikan." Su Xidao menyeringai. "Mari kita bicara lebih sedikit omong kosong, ayolah. Jangan buang waktu. Aku lelah. Aku segera bergegas pulang dan kembali untuk beristirahat." Tang Yi menggosok matanya dan pura-pura mengantuk. "Oke, karena kamu sedang terburu-buru untuk menemukan kematian, maka aku akan melengkapi kamu. Sekarang aku akan membiarkan kamu melihat kekuatan divisi perang dan membiarkan kamu tahu seberapa besar jarak antara sampah besar dan jenius." Su Xileng jalan yang dingin. Setelah selesai berbicara, dia meremas tangannya, mengepalkan tinjunya, dan memukul Tang Yi. Tinju tubuh. Su Xidao berteriak keras, dan tinjunya menghantam Tang Yi dengan sangat ganas. Di atas tinju itu, sebuah cahaya kuning muncul, melekat pada tinju itu, tampak sangat menyilaukan, seperti tinju emas. Ketika sebuah pukulan keluar, ada ledakan-ledakan di udara, yang sangat luar biasa. Selama mereka tidak buta, semua orang bisa melihat bahwa pukulan Su Xidao sangat kuat, dan itu bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh kontestan biasa. Cerita bersambung di bawah ini. Di panggung tinggi, para tetua dan leluhur keluarga melihat pukulan Su Xidao, dan terkejut. "Su Patriark, Su Xidao keluargamu luar biasa, bahkan mengetahui tinju dominan Su keluargamu. Jika aku mengingatnya dengan benar, apakah ini seni bela diri Xuanji Zongpin?" Kepala keluarga berkata kepada kepala keluarga Su dengan heran. Di mana, Force World hanya sukses kecil, dan itu bukan pembelajaran yang lengkap. Selain itu, tinju yang mendominasi keluarga kami hanya tipuan cacing, dan di mana itu sebanding dengan keluarga Tang. Tang Yike memindahkan orang kering tanpa bergerak. Nah, penguasaan seperti ini, itu adalah keterampilan sihir, saya tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Su. Kepala keluarga Su dengan rendah hati berkata, kemudian memandang keluarga Tang dan berkata dengan sangat ironis. Ketika semua orang mendengarnya, mereka semua tahu bahwa patriark keluarga Su menyindir keluarga Tang dan dia tertawa, tetapi respons keluarga Tang melampaui harapan semua orang. Ini benar-benar keterampilan kecil mengukir serangga. Dibandingkan dengan Tang Yi, seni bela diri ini benar-benar tidak cukup. Tingkat seni bela diri ini telah dipelajari selama lebih dari 10 tahun, tetapi ini hanya kesuksesan kecil, itu benar-benar buruk. Jika aku adalah keluarga Su, aku tidak akan mengambil tingkat seni bela diri ini karena malu, kalau tidak aku pasti akan memukul wajahku.
Tang Yi benar-benar jenius tak tertandingi dari keluarga Tang saya sekali dalam 100 tahun. Anda dapat melihat betapa lurusnya Anda berdiri dan seberapa tenang ekspresi Anda. Dalam kondisi ini, Anda telah mengalahkan Su Xidao, dan Anda tidak perlu bertarung sama sekali. Para tetua keluarga Tang semua mengatakan bahwa ekspresi semua orang sangat serius, tampaknya patriar keluarga Su satir pada keluarga Tang, tetapi sebaliknya mereka memuji keluarga Tang. Apa? Seni bela diri Xuanji Zongpin buruk. Memalukan. Dengar kata-kata semua orang di keluarga Tang, orang-orang di keluarga lain bodoh. Patriar keluarga Su bahkan lebih bodoh. Apakah keluarga Tang konyol? Mengapa mereka mengatakan itu? Tang Yi adalah pemborosan besar, di mana di bumi memberi mereka kepercayaan diri yang kuat. Tang Yi, seorang jenius tak tertandingi yang telah bertemu sekali dalam 100 tahun. Saya ganggu. Kepala keluarga Su diam-diam berbicara, tetapi bukannya berdebat dengan keluarga Tang, dia mendengus dan terus menonton kompetisi di atas ring. Menunggu Su Xidao mengalahkan Tang Yi, apakah Anda berani percaya diri bahwa semua orang di keluarga Tang? Chapter 114. Keluarga lain terlalu malas untuk memperhatikan keluarga Tang, dan merasa bahwa mereka terlalu percaya diri, dan mereka masih begitu percaya diri pada limbah besar Tang Yi. Cerita bersambung di bawah ini. Kepala keluarga Mu berbeda. Melihat bahwa keluarga Tang sangat percaya diri pada Tang Yi, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit bertanya-tanya. Cukup beralasan bahwa jika Tang Yi benar-benar sia-sia, orang-orang dari keluarga Tang harus merasa sangat malu, tetapi orang-orang dari keluarga Tang tidak seperti itu, tetapi mereka sangat bangga. Semua mengungkapkan sedikit kekaguman, seolah-olah sangat menghormati Tang Yi. Ini sangat aneh. Selain itu, semua kandidat yang pernah ke Tang Yi sebelumnya semua sangat aneh dan jatuh dari ring, yang mengungkapkan rasa aneh. Mungkinkah itu? Tang Yi yang cuek, acuh tak acuh, percaya diri, dan mengerikan, benar-benar memiliki kekuatan yang sangat kuat. Sangat kuat sehingga semua orang tidak bisa melihatnya, bisakah dia merobohkan kandidat lain? Tentu saja, patriar keluarga Mu tidak yakin, jadi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi terus mengalihkan pandangannya ke cincin, berniat untuk mengamati lagi. Ketika keluarga Tang melihat bahwa tidak ada yang berbicara, mereka harus mendiskusikannya secara pribadi, tetapi mereka melihat tatapan Tang Yi, masih dengan mata sangat bangga, seolah-olah Tang Yi bukan putra Tang Haotian, tetapi putra mereka. Apa keterampilan seni bela diri Xuanji Zongpin? Pada awalnya, mereka melihat bahwa Tang Yi menembak dengan santai, dan mereka memecahkan seni bela diri Orde Xuan dari Tang Mingtian, jenius pertama dari keluarga Tang. Dan untuk Tang Haotian, kepala keluarga Tang, Tang Yi dapat dengan mudah menang. Dikatakan bahwa Tang Yi juga memiliki kekuatan roh perang, jadi bagaimana bisa Su Xidao dianggap sebagai sesuatu di depannya, bagaimana ia bisa dibandingkan dengan Tang Yi? Melihat ekspresi menghina Su Xidao oleh para tetua keluarga Tang, Tang Haotian hanya bisa tersenyum dan sangat bangga di dalam hatinya. Ini putranya sendiri. Karena Tang Haotian baru saja pergi ke ring, mengetahui bahwa Tang Yi memiliki kekuatan untuk menantang Raja Perang, dia lebih nyaman dengan Tang Yi, dan senyum di wajahnya tidak pernah putus. Selain itu, sebuah gagasan berani masih tumbuh di dalam hatinya. Tang Haotian berpikir bahwa ketika ujian Tang Yi selesai, dia akan membicarakan gagasan ini kepada Tang Yi. Mungkin potensi Tang Yi benar-benar dapat membantunya mewujudkan mimpinya. Pada saat ini, Tang Yi berdiri diam di atas ring, dan Su Xidao meninju dia. Pukulan Su Xidao sangat kuat, seperti yang ia pikirkan, satu pukulan dapat meledakkan Tang Yi menjadi bunga persik, mematahkan kutukan Tang Yi yang membuat orang jatuh ke dalam ring tanpa tembakan. Tapi, pada saat ini, Tang Yi tidak lagi menghindar, tetapi mengulurkan tangan untuk menangkap pukulan Su Xidao. Dalam beberapa kompetisi sebelumnya, kapan Tang Yi bukan pukulan lawan, dan kemudian menghindar, lalu lawan langsung dan anehnya keluar dari ring. Cerita bersambung di bawah ini. Kali ini Tang Yi tidak menghindar secara tidak normal, tetapi ingin mengepalkan tinju Su Xidao.
Ini sangat tidak bijaksana. Anda tahu, kali ini lawan Tang Yi bukan prajurit kelas 2, tetapi Susidao, salah satu dari 5 pemain unggulan, dan Susidao, yang memiliki kekuatan divisi perang. Di mana tinjunya begitu baik. Selain itu, pukulan ini adalah seni bela diri Xuanji Zongpin, dan kekuatannya luar biasa. Seni bela diri kelas menengah Xuanji yang terprogram. Bukankah ini konyol? Ketika semua orang berpikir Tang Yi bodoh, dia hanya mendengar suara, bang, dan pukulan Su Xidao secara akurat mengenai telapak Tang Yi. Lagi pula, Tang Yi tidak memiliki apa-apa. Lampu kuning di tangan Su Xidao meredup di telapak tangan Tang Yi tanpa gelombang. Ambil. Bagaimana ini mungkin, tetapi ini adalah seni bela diri terkuat dari keluarga Su. Saya juga telah melihatnya, kekuatannya sangat kuat, bagaimana Tang Yi bisa menerimanya? Limbah besar Tang Yi benar-benar mengambil alih seni bela diri Xuanji Zongpin. Ya ampun. Dan terlihat sangat mudah untuk melihat Tang Yi, apa yang terjadi. Benar-benar membutakan mata anjingku, apakah Su Xidao akan menjadi pukulan palsu? Tapi aku juga bisa merasakan kekuatan pukulan ini, itu tidak mungkin palsu. Apa yang terjadi? Aku pasti sedang bermimpi. Lelucon paling lucu yang kudengar tahun ini adalah bahwa Tang Yi mengambil alih seni bela diri Xuanji Zongpin. Melihat Tang Yi menerima pukulan dari Su Xidao, para eksekutif keluarga di platform yang tinggi terkejut dan berulang-ulang, mata mereka melebar dan ekspresi yang sulit dipercaya. Bahkan kepala keluarga Su terkejut. Limbah besar Tang Yi mengambil alih seni bela diri terkuat keluarga Su. Bayangkan itu sangat mustahil, tetapi hal yang mustahil ini terjadi di depan mata saya, yang benar-benar mengejutkan. Wow! Ada juga keributan di auditorium, saya sangat terkejut bahwa Tang Yi bisa menerima pukulan Su Xidao. Mereka tidak berani membayangkan bahwa limbah besar yang biasanya terlihat di mata semua orang ternyata sangat kuat hari ini. Tinju emas Su Xidao terlihat sangat kuat, pukulan seperti itu ditangkap dengan satu tangan. Menjadi gila. Apa yang sebenarnya terjadi? Tetapi hal yang mengejutkan mereka pada cincin belum berakhir, saya melihat Tang Yi sedikit tersenyum pada Su Xidao, dan kemudian meremas tangan Su Xidao dengan lembut, dan kemudian Su Xidao tampaknya dipukul oleh kekuatan besar. Dengan tarikan, seluruh tubuh terlempar keluar tanpa sadar. Cerita bersambung di bawah ini. Ledakan. Tubuh Su Xidao jatuh dari cincin dan jatuh ke tanah. Tapi sepertinya dia tidak punya apa-apa setelah jatuh, dia naik langsung, dan kemudian memandang Tang Yi dengan ekspresi luar biasa. Tang Yi menangkap pukulannya, dan kemudian kalahkan dirimu dari ring. Apa yang sebenarnya terjadi, bahkan Su Xidao sendiri tidak tahu. Apakah kamu divisi perang? Setelah melihat ke bawah, Su Xidao bereaksi, dan kemudian menatap Tang Yi dengan kaget. Pada saat Tang Yi baru saja menembak, Su Xidao tampaknya merasakan napas prajurit, dan napas ini lebih kuat daripada dirinya. Jadi pada saat ini Su Xidao menebak bahwa Tang Yi bukanlah pemborosan yang tidak dapat diolah, melainkan divisi perang yang kuat dan pangkatnya lebih tinggi dari dirinya sendiri. Kalau tidak mungkin untuk menahan Xuanji mendominasi seni bela diri, dan tidak mungkin untuk menjatuhkan diri ke atas ring. Wow! Suara Su Xidao sangat keras, dan banyak orang mendengar apa yang dia katakan. Tiba-tiba, ada kegemparan di antara hadirin. Divisi perang. Tang Yi ternyata divisi perang. Ini tidak mungkin. Ya Tuhan, ini adalah berita paling mengejutkan yang aku dengar tahun ini. Tang Yi ternyata adalah divisi perang. Tidak heran Tang Yi selalu dapat menghindari serangan orang lain, dan orang lain sendiri dengan cepat keluar dari ring dengan aneh. Ternyata ini bukan akting orang lain, tetapi Tang Yi benar-benar memiliki kekuatan untuk membiarkan orang lain keluar dari ring. Baru saja pukulan yang sangat kuat Su Xidao mudah ditangkap oleh Tang Yi. Terlihat seperti itu, kekuatan Tang Yi harus lebih kuat dari Su Xidao, dan levelnya harus lebih tinggi dari Su Xidao. Wow, aku mendukung Fan Wei, tapi setelah melihat kekuatan Tang Yi, aku tidak tahu apakah Fan Wei masih lawannya. Chapter 115. Tang Yizhen benar-benar kuda hitam terbesar tahun ini, kita telah ditipu olehnya.
Siapa bilang Tang Yi sia-sia? Berdiri dan lihat aku tidak membunuhnya. Aku berkata mengapa begitu banyak anak-anak dari keluarga telah jatuh ke atas ring sendiri. Ini terlalu jelas. Aku tidak mengharapkan mereka untuk bermain, tetapi Tang Yi benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Tang Yi dan Fan Wei, siapa yang lebih baik? Aku penuh harapan. Benua bela diri yang suci memuja yang kuat, jika Tang Yi sia-sia, semua orang tentu saja mengejek, tetapi jika dia memiliki kekuatan yang sangat kuat, maka pandangan semua orang tentang dia berbeda. Saat ini, penonton yang menyaksikan pertempuran tidak hanya mengubah 180 derajat untuk Tang Yi, tetapi bahkan mulai membual tentang kekuatan Tang Yi. Anak-anak keluarga Tang yang menonton di auditorium bahkan lebih bersinar dan bangga. Aku akan mengatakannya, saudara Yi sangat kuat, kamu hanya tidak percaya. Cerita bersambung di bawah ini. Apa itu Sushi Dao? Saudaraku Tang Yi dapat menyiksanya dengan satu jari. Tang Yi akhirnya mengangkat alis kami dan menghela napas untuk sementara waktu, saya pikir dia tidak akan pernah menembak. Untuk menghadapi orang-orang itu, Tang Yi tidak harus menembak. Jika bukan karena Sushi Dao yang terlalu sombong, dia tidak akan repot-repot menembak. Pokoknya, Tang Yi kita sangat kuat, kita tidak bisa menerimanya. Ketika masing-masing anak keluarga Tang berbicara tentang hidung Tang Yi di langit, dia tidak bisa melakukannya, dan Tang Yi akhirnya memberi mereka pertengkaran. Lagi pula, semua orang mengatakan bahwa Tang Yi adalah pemborosan. Anak-anak keluarga Tang ingin membenarkannya, tetapi mereka berteriak bahwa mereka tidak boleh melakukannya setiap hari. Saya akhirnya dapat mengangkat alis dan menghembuskan napas, jadi jika saya tidak menginstalnya, saya benar-benar minta maaf atas kemarahan yang telah mereka derita sebelumnya. Tang Yi kembali ke kursi tunggu di mata semua orang. Melihat Tang Yi kembali, Mu Xianling berhenti berbicara, dan wajah yang cantik sangat rumit. Apa yang ingin kamu katakan? Tang Yi berkata ketika dia melihat ekspresi Mu Xianling. Mu Xianling melirik Tang Yi dan tiba-tiba berkata dengan serius, Tang Yi, kamu benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan kami, tetapi kamu tidak boleh terlalu bahagia, aku tidak akan kalah darimu. Aku harus menangkan Xiao Huzi di tangan Anda dan kalahkan Anda. Oh, mungkin, tapi kupikir kamu akan lebih mungkin menjadi pelayanku. Tang Yi memandang Mu Xianling dan tersenyum. Pada saat ini, dia menatap mata Mu Xianling dan tiba-tiba menemukan tempat yang aneh. Meskipun Mu Xianling tidak sebaik penampilan Tang Lian dan Sangguan Xiyu, tapi dia terlihat sangat abadi, seperti peri dari surga, dengan temperamen. Temperamen ini sangat unik, tetapi juga membuat Mu Xianling berbeda. Pada awalnya, Tang Yi berpikir bahwa Mu Xianling memancarkan temperamen ini ke seluruh tubuhnya, tetapi setelah melihat mata Mu Xianling, dia tiba-tiba merasa bahwa temperamen peri Mu Xianling sepertinya keluar dari mata ini. Selain itu, mata ini tampaknya membawa sihir yang menarik, selama Anda melihatnya, Anda tidak akan pernah lupa dan menikmati itu. Tang Yi tidak tahu mengapa ada perasaan seperti itu, yang sangat aneh, dan membuat Tang Yi sangat ingin tahu tentang mata Mu Xianling. Apa yang kamu lihat? Mu Xianling berteriak pada Tang Yi ketika dia melihat Tang Yi menatap dirinya dengan mata penggemar seksi. Tidak, tidak ada apa-apa. Tang Yi menyentuh hidungnya dengan malu, mengingat sangat tidak sopan melihat seorang gadis seperti ini, dan kemudian melihat ke belakang. Meskipun dia sangat ingin tahu tentang mata Mu Xianling, Tang Yi tidak terburu-buru, setelah dia memenangkan Mu Xianling dan membiarkan Mu Xianling menjadi pelayannya, dia akan memiliki banyak waktu untuk menontonnya. Lihat, maka saya akan mempelajari sepasang mata aneh ini. Mu Xianling mendengus dingin, karena Tang Yi terlihat aneh, dan mengira Tang Yi sedang memikirkan sesuatu yang kotor, dan kemudian berkata dengan jijik, Deng Tuozi, jangan hayalan, kamu tidak bisa delusi, kamu tidak bisa menangkan aku. Setelah berbicara, Mu Xianling bersenandung dan menjaga jarak dari Tang Yi, dan mengabaikan Tang Yi. Setelah mata, penggemar seksi, Tang Yi baru saja lewat, Mu Xianling telah memutuskan dalam hatinya pada saat ini bahwa bahkan jika dia memberikan hidupnya, dia tidak akan pernah kalah dari Tang Yi.
Dia, wanita tertua dari keluargamu, tidak akan pernah melayani Tang Yi sebagai pelayan bahkan jika dia mati. Jumlah. Tang Yi tertegun. Dia tidak mengerti betapa mudahnya bagi cewek ini untuk marah. Dia hanya melirik matanya, dan tidak ada yang terjadi. Merasa permusuhan Mu Xianling, Tang Yi hanya bisa tersenyum tak berdaya, tidak mengatakan lebih, tetapi melihat sekeliling, lalu mendengarkan pembicaraan semua orang. Melihat bahwa semua orang menganggap kekuatannya sebagai divisi perang, Tang Yi tiba-tiba merasa lega. Sebelum Su Xidao bisa merasakan napas Tang Yi, sebenarnya, Tang Yi sengaja melakukannya. Lagi pula, kamu tidak bisa selalu membuat orang jatuh dari ring dengan aneh, kan? Terkadang sudah waktunya untuk menunjukkan sedikit kekuatan, tetapi Anda masih harus menunjukkan sedikit. Oleh karena itu, Tang Yi sengaja bermain melawan Su Xidao, dan juga mengeluarkan sedikit napas untuk menekan napas ini ke tingkat Warlord, yang membuat Su Xidao keliru berpikir bahwa Tang Yi hanya memiliki kekuatan Warlord. Ini juga mengikuti instruksi Wang Zongyao untuk menyembunyikan kekuatannya dan tetap berada di ujian masuk lagi. Namun pada kenyataannya, tepat setelah Xiao Huzi membunuh orang-orang berpakaian hitam sebelumnya, Tang Yi memperoleh cukup pengalaman untuk dipromosikan dari semangat perang bintang 9 ke tingkat Raja Perang, dan sekarang menjadi Raja Perang yang sesungguhnya. Hanya karena selalu ada sesuatu yang harus dilakukan, tidak ada waktu untuk berhenti untuk memeriksa level dan hadiah. Namun, meskipun Tang Yi tidak memeriksa level, dia masih dapat merasakan statusnya. Dia merasa bahwa dia sangat kuat, sangat-sangat kuat, dan tubuhnya penuh kekuatan, seolah-olah dia dapat mengulurkan tangannya dan menghancurkan langit. Seperti aliran tarian bundar, jika Tang Yi dulunya bisa menang dengan mudah dengan bantuan seni bela diri, maka pada saat ini, bahkan jika tidak ada seni bela diri yang digunakan, hanya dengan keahliannya, Tang Yi yakin bahwa ia akan dengan mudah menghancurkan panglima perang seperti ini. Selain itu, Tang Yi merasa bahwa itu bukan masalah untuk beberapa tarian bundar. Inilah yang diketahui Tang Yi tentang kekuatannya saat ini. Ini bukan kepercayaan diri, tetapi perasaan penguasaan kekuatan sendiri. Tentu saja, mungkin perasaan ini tidak akurat, tetapi data tidak akan menipu orang. Jadi Tang Yi kembali ke kursi tunggu pada saat ini, mengabaikan komentar orang lain, dan mengabaikan mata orang lain yang terkejut, dan menenggelamkan hatinya, pertama-tama membuka panel karakternya. Dia sekarang ingin melihat apa yang ada di tubuhnya, dan ingin melihat apa itu sistem store. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.